Samad Al-Falimbani, dan juga Syekh Arsyad Al-Banjari, dan juga Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi, yang nantinya beliau akan menjadi menantu daripada Syekh Arsyad Al-Banjari dan dikebumikan di Tanah Banjar. Tanah Banjar termasuk juga Sambas pada masa itu memang menjadi salah satu daerah penghasil ulama terkenal. Dulu yang mengisi daerah atau orang yang belajar di Mekah selain dari Jawa sendiri memang yang banyak dari sekitar Kalimantan. Nah, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya semoga alaqah ini tidak putus antara kami yang berasal dari Jawa, terutama dari Banten. Kami ini murid daripada ulama Banjar. Jika melihat urutan Syekh Nawawi itu adalah muridnya Syekh Arsyad Al-Banjari, walaupun memang harus diakui Syekh Nawawi sendiri sesudahnya atau pada masa sesudah Syekh Arsyad Al-Banjari adalah min akbar ulama Jawa, termasuk ulama Jawa yang paling besar pada masanya. Muridnya yang bernama Syekh Abdul Sattar Ad-Dahlawi, muridnya Syekh Nawawi, mengatakan Syekhuna al-Allama al-Fahama Muhammad Nawawi al-Banjari, Muhammad Nawawi al-Bantani, sahibul mu'allafatil kathirah allati balagat nahwal mi'ah. Guru saya itu Syekh Nawawi al-Bantani adalah seorang ulama yang memiliki karangan sangat banyak, kurang lebih ada 100. Mungkin para santri, para asatid, para kiai, para tuan guru di Kalimantan Selatan pernah pastinya membaca kitabnya Syekh Nawawi al-Bantani selain kitabnya Syekh Arsyad Al-Banjari. Hanya kalau tulisannya Syekh Arsyad Al-Banjari banyak ditulis menggunakan bahasa Melayu, tahu. Sementara kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani ditulis menggunakan bahasa Arab. Fathul Majid misalnya dalam tauhid, kemudian juga tausyih, kemudian yang paling terkenal kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani adalah kitab Tafsir Munir. Saya menulis dalam kitab saya tentang biografi Syekh Nawawi itu sebuah nazam, saya menyebutnya Manzumah Al-Manzumah An-Nawawiyah. An-Nawawiyah, Syekh Nawawi, syakhsiyahnya, siapa beliau, siapa gurunya, siapa muridnya, siapa sahabatnya, termasuk kitab-kitabnya. Saya katakan dalam kitab itu dalam nazam, wa min kibari ulama'il jawi at-tanariyul asri thumma as-sawi al-Bantani thumma al-Andunisi Syekh al-Hijazi samahul unasi. Fahadihi dirasatun syakhsiyah bin Nawawi sahibil karamah, hayatuhu wa asruhu wa fikhuhu wa qutbuhu allati hawat afkarahu wa khairu qutbihi murahlabihi likashfi ma'na Qur'anin majidi wa syarrahat taqriba bitawshihi wa habada man ja'a bitawdihi wa 'allama tariqata as-sadidah syarhan 'ala bidayatil hidayah. Ini diantara beberapa bait yang saya ingin menjelaskan. Di antaranya Syekh Nawawi itu menulis kitab-kitab yang sangat terkenal, yakni Tafsir Munir atau Murahlabi, termasuk Tausyih, termasuk juga syarah atas kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali yang dikenal dengan Maraqil Ubudiyah. Nah, saudara-saudara, ulama kita dulu baik di Banten maupun di Banjar memang terkenal sebagai ulama-ulama yang mutqin, ya, yang juga mutamakin. Karena zaman sekarang saya melihat sudah mulai berkurang gairah dan semangat dari para pembelajar, para santri untuk menjadi ulama-ulama atau orang-orang ahli agama yang dibutuhkan, yang ilmunya
mendalam. Maka saya katakan dalam kitab saya, fama aktsarul mutafaqqihin wal muta'allimin wa ma aqalla man wasala ila darajatil mutamakkin ila darajatil mutabahhiril mutamakkin wa ila martabatil alimil mutafannin. Betapa banyak orang yang belajar agama tapi sedikit orang yang sampai kepada derajat yang betul-betul mutabahhiril mutamakkin, yang ilmunya melaut dan mendalam. Al-mutabahhir maknanya melaut, al-mutamakkin dan mendalam. Dan sampai pada martabat al-alimil mutafannin, orang alim yang al-mutafannin, yang ilmunya begitu luas, segala disiplin ilmu dikuasai. Hari ini kita memang membutuhkan kembali lahirnya ulama-ulama semacam itu. Pada kesempatan kali ini saya berharap Kanwil Kementerian Agama di Kalsel yang memang memiliki tugas dan fungsi bidang keagamaan, apalagi di bawahnya ada madrasah, mungkin juga madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, juga di sana ada pesantren, bisa kemudian memberikan semangat kepada para santri. Kita tahu memang ada kegiatan-kegiatan seperti lomba qiraatul kutub, tapi menurut saya nanti juga Kementerian Agama sudah mulai juga merangsang ada kegiatan yang misalnya lomba ta'liful kitab, mengarang kitab. Agar apa? Agar nanti muncul Syekh Arsyad, Syekh Al-Banjari muda, yang mereka bukan saja alim pada saat mengajar, tapi juga mereka bisa menuangkannya dalam kitab yang ditulisnya. Nah, ulama-ulama yang tekun mengajar, kemudian juga menulis, ini memang saat ini sangat dibutuhkan. Saudara-saudara, kalau kita melihat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang menyebut orang alim atau orang berilmu dengan 3 sebutan. Yang pertama, Allah menyebut orang berilmu itu dengan sebutan Rabbaniyin atau Rabbaniyun atau Ribbiyun. Siapa mereka? Kata Allah dalam surah Ali Imran, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang alim yang istiqamah belajar, tu'allimuna al-kitab, wa bima kuntum tadrusun, mengajar dan juga menderas, termasuk diantaranya dengan menulis. Nah, saudara-saudara, orang alim semacam ini sangat dibutuhkan sekarang. Apalagi kita tahu zaman sekarang orang belajar itu sudah mulai jauh daripada sanad. Muqaddimah saya mengatakan, alhamdulillahilladzi idza arada bi 'abdihi khairan yufaqihuhu fid-din, wassalatu wassalamu ala man ikhtassat ummatuhu bitasalsuli isnad ila yaumiddin. Saya katakan umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang diberi kekhususan, keistimewaan, sanadnya menyambung. Saya mengatakan bahwa Syekh punya dasarnya adalah apa yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani dalam kitabnya Al-Iqdul Farid min Jawahiril Asani. Saya katakan nanti cucu daripada Syekh Arsyad itu juga murid daripada Syekh Nawawi, dasarnya adalah kitab itu. Makanya dalam nazam yang saya tulis di kitab tadi, saya katakan dahu min Yasinil Fadani Jauharatul Isnad bil Tirabi. Saya katakan ketika saya menulis kitab itu, saya berhutang kepada Syekh Yasin Al-Fadani yang beliau dengan apik dan ciamik itu menjelaskan gini